Nah teman-teman, dengan aplikasi pinjaman uang online ini kalian bisa mendapatkan limit pinjaman sebesar 8 juta rupiah langsung cair walaupun kalian baru saja membuat akun. Namun ingat, setiap orang bisa mendapatkan limit pinjaman yang berbeda-beda. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan pinjaman uang yang besar dengan pencairan yang cepat, kalian bisa tonton video pinjol ilegal mudah cair 2022 ini sampai dengan selesai. Halo semuanya, balik lagi di channel Yudis Official. Jadi di video kali ini kita akan membahas bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal. Pinjaman ini memiliki limit pinjaman sampai dengan 8 juta rupiah. Pinjaman ini pastinya belum berizin di OJK. Banyak sekali di kolom komentar dari teman-teman yang bertanya apakah pinjaman uang online yang ilegal itu memiliki DC lapangan. Di sini saya akan menjelaskan. Pinjaman uang online yang ilegal itu tidak memiliki DC lapangan karena mereka tidak punya izin. Jadi sebelum kita masuk ke aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo untuk mengetahui bagaimana caranya melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal tanpa perlu harus mengembalikannya. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman online di aplikasi yang ilegal, jika kalian ingin galbay ataupun tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, itu adalah hak dan tanggung jawab kalian masing-masing. Jika saya pribadi, jika saya berutang, saya akan membayarnya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke Google Play Store dan akan lanjut ke website resmi dari OJK untuk mengetahui apakah aplikasi pinjaman ini sudah terdaftar atau belum di OJK. Karena legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Untuk teman-teman yang sangat membutuhkan dana darurat ataupun modal usaha, kalian bisa melakukan pinjaman di aplikasi ini. Caranya sangat mudah, gampang, dan juga praktis. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk terlebih dahulu ke website resmi dari Kominfo. Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Kominfo. Jangan takut diteror debt collector finance ilegal. Kita scroll saja ke bawah dengan singkat. Samuel Abrizani Pangarepan, Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika buka kurung Kominfo mengatakan tidak perlu takut para debt collector vintage. Masyarakat juga tidak perlu takut bilang vintage ilegal membawa kasus ini kerana hukum. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya. Himbauan ini langsung dari Dirjen Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika, yaitu Kominfo. Kita lanjut. Kalau mereka ilegal, kan bagaimana mereka mau nagih? Tidak ada aturannya. Kan mereka ilegal. Kalau mereka vintage ilegal, mau melaporkan ini ya bagus. Saya jadi bisa tutup nanti karena mereka kan ilegal, ujar Samuel kepada CNBC Indonesia. Kita lanjut. Samuel menambahkan agar masyarakat tidak perlu takut untuk meminjam ke vintage ilegal. Namun setelah pinjam tak perlu membayar. Ya, tak perlu bayar. Mereka ilegal. Kenapa harus takut? Kan mereka ilegal, ujar Samuel. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalian tidak perlu takut jika melakukan pinjaman di aplikasi yang ilegal. Karena di sini himbauannya kalian tidak perlu takut jika tidak harus membayar di aplikasi pinjaman online yang ilegal. Jadi seperti itu ya teman-teman. Tribun Bisnis, tribunnews.com Jakarta. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo Samuel Abrizani Pangarepan menyatakan masyarakat yang meminjam uang melalui vintage ilegal tidak perlu mengembalikan pinjaman mereka. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Alasannya perusahaan vintage tersebut ilegal atau tidak sah secara hukum. Kita lanjut ke bawah. Jadi peminjamannya itu pinjam saja sebanyak-banyaknya. Sebab pihak pemberi pinjaman tidak resmi kok. Nggak usah dibalikin. Kan ilegal, kata Samuel. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman himbauan dari Kominfo agar kalian tidak perlu takut melakukan pinjaman uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal. Kalian tidak perlu mengembalikannya ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online
ilegal yang belum terdaftar atau diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yaitu OJK. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di Google Play Store. Langsung saja kalian ketikkan di pencarian yaitu YesDana Adompet. Aplikasi pinjaman ini sudah di-download lebih dari 500.000 pengguna dan sudah mendapatkan 4,7 bintang dari 26.000 ulasan. Jadi sebelum kita melihat iklan yang mereka tawarkan dan tentang dari aplikasi pinjaman ini, kita akan masuk terlebih dahulu ke website resmi dari OJK. Penyelenggara Fintech Lending berizin di OJK per 2 Maret 2022. Ini adalah data terbaru yang dibagikan langsung dari OJK. Untuk teman-teman, jika kalian ingin mencari, kalian bisa langsung saja ke Google dan ketikkan saja daftar OJK terbaru 2022. Perusahaan Fintech Lending berizin per 2 Maret 2022. Di bawahnya ada beberapa nama aplikasi pinjaman online yang sudah berizin di OJK. Dan sekarang kita akan melihat ya, apakah aplikasi pinjaman uang online YesDana ini sudah berizin di OJK atau belum. Kita lanjut saja scroll ke bawah dengan singkat. Untuk teman-teman, jika kalian melihat, kalian bisa langsung saja komentar di bawah video ini. Dan benar saja, aplikasi pinjaman uang online YesDana ini belum berizin di OJK. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk legalitas pinjaman online yang ada di Indonesia itu harus berizin di OJK. Dan sekarang kita akan kembali ke Google Play Store. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Dan kita sekarang akan melihat iklan yang mereka tawarkan. Apa aja sih kelebihan dari aplikasi pinjaman ini? Perantara pinjaman online, pinjaman rupiah. Di sini kita bisa melihat ya, terdapat nama dan logo dari Kemenkominfo. Di sini sering sekali aplikasi pinjaman online yang belum berizin di OJK itu selalu menyantumkan dan menempelkan logo dan nama dari Kemenkominfo. Sangat mudah digunakan. Jaminan keamanan data. Di sini harus digarisbawahi terlebih dahulu ya teman-teman, aplikasi pinjaman ini belum berizin di OJK. Proses verifikasi yang cepat, dan ini adalah iklan terakhir yang mereka tawarkan. Jadi cukup lumayan ya teman-teman apa yang mereka tawarkan dari aplikasi pinjaman ini. Dan sekarang kita akan lanjut melihat tentang dari aplikasi pinjaman online YesDana ini. Di sini kita bisa melihat dengan singkat ya teman-teman, untuk jangka waktu pinjaman yang bisa kita dapatkan yaitu mulai dari 91 hari sampai dengan 300 hari. Dan untuk limit pinjaman yang bisa kita dapatkan kembali yaitu mulai dari Rp400.000 sampai dengan Rp8 juta. Dan di bawahnya terdapat contoh simulasi pinjaman yang harus kalian ketahui terlebih dahulu ya sebelum melakukan pinjaman di aplikasi ini. Kita lanjut lagi scroll ke bawah ya teman-teman. Syarat untuk melakukan pinjaman di aplikasi ini minimal harus berusia 18 tahun. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu. Aplikasi pinjaman uang online yang ilegal itu dapat mengakses ke kontak, nomor telepon maupun galeri kalian. Jadi aplikasi pinjaman ini dapat mengakses ke panggilan keluar masuk telepon, lalu dapat mengakses ke galeri seperti foto dan video kalian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu untuk aplikasi pinjaman uang online yang sudah legal resmi berizin di OJK itu hanya meminta akses ke kamera dan lokasi saja. Jadi seperti itu ya teman-teman. Dan sekarang kita akan langsung saja masuk ke aplikasi pinjaman online YesDana Adompet ini. Nah teman-teman, sekarang kita sudah masuk ya di tampilan awal ataupun menu utama dari aplikasi pinjaman ini. Di sini kita bisa melihat terdapat pinjaman tertinggi yaitu sebesar Rp8 juta dengan istilah pinjaman ataupun tenor pembayaran yaitu mulai dari 91 hari dan terdapat bunganya juga yaitu 0,05% per hari. Di sini sebelum kita melakukan ambil sekarang, kalian bisa mendaftarkan terlebih dahulu menggunakan nomor telepon kalian dan kalian akan mendapatkan kode OTP verifikasi melalui SMS. Jika sudah, kalian bisa isi lalu pilih login ataupun mendaftar dan lanjut bisa memilih ambil sekarang. Izinkan YesDana mengakses kontak. Di sini kalian bisa pilih izinkan. Nah, teman-teman, di sini selesaikan informasi Anda untuk mendapatkan limit tertinggi. Di sini kalian bisa isi tanggal lahir, status pernikahan, jenis kelamin, lalu alamat tempat tinggal. Selanjutnya terdapat 2 nomor kontak darurat yang pastinya tidak boleh sama. Kalian bisa isi 2 nomor kontak darurat ini dengan nomor orang tua, keluarga ataupun teman kerja
kerja kalian. Jika sudah, kalian bisa langsung saja pilih lanjutkan. Izinkan YahDana mengambil gambar dan merekam video. Di sini kalian bisa pilih saat aplikasinya digunakan. Selanjutnya di sini kalian bisa foto KTP bagian depan. Selanjutnya kalian bisa foto memegang KTP. Pastinya tidak boleh miring, tidak boleh blur ataupun terhalangi, dan juga tidak boleh terpotong ya teman-teman. Pencahayaannya pun harus diperhatikan ya agar terlihat terang. Selanjutnya kalian bisa isi nomor KTP, nama sesuai KTP, pendidikan, pekerjaan, penghasilan bulanan. Saran saya untuk penghasilan bulanan kalian bisa isi saja di atas 8 juta rupiah. Dan selanjutnya kalian bisa isi informasi bank, nomor rekening bank apa yang ingin kalian gunakan untuk proses pencairan di aplikasi pinjaman ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet seperti Dana, OVO maupun GoPay, kalian bisa cek kolom deskripsi video ini jika kalian ingin melakukan pencairan ke rekening e-wallet. Jadi seperti itu ya teman-teman, bagaimana caranya melakukan pinjaman uang online langsung cair di aplikasi pinjaman online YahDana ini. Untuk teman-teman yang ingin melakukan pinjaman uang online langsung cair di pinjaman yang ilegal, kalian tidak perlu takut untuk tidak membayar di aplikasi pinjaman yang ilegal, karena informasi ini dibagikan langsung dari Kominfo. Pinjamlah uang sebanyak-banyaknya ke vintage ilegal, tak perlu dikembalikan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Banyak sekali informasi yang sudah tersebar di luar sana bahwa aplikasi pinjaman yang ilegal itu tidak perlu dikembalikan karena mereka belum terdaftar dan belum berizin di OJK. Jadi sudah banyak sekali ya informasi yang sudah tersebar di luar sana dengan informasi-informasi terbaru yang sudah kita ketahui sebelumnya. Saran saya, jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK, kalian bisa cek videonya di sini ya. Jika kalian ingin melakukan pinjaman uang online yang sudah legal, resmi, berizin di OJK. Jadi cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan kita akan ketemu lagi di video selanjutnya.